Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apu Salsal. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di sini saya tidak bosan-bosannya memberi edukasi tentang bonsai kelapa. Di samping saya ada dua bonsai kelapa. Di sebelah saya bonsai kelapa ini daunnya udah mulai kerdil ya. Di sini masih daunnya masih tinggi. Nah, di sini gimana caranya dan juga tipsnya ya untuk daun bonsai kelapa ini supaya bisa kerdil seperti ini ya. Oke teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya memberikan tipsnya ya untuk pengecilan daun karena bonsai kelapa ini udah terlanjur tinggi daunnya. Jadi caranya gimana supaya bonsai kelapa kita ke depannya lebih bagus lagi ya, bukannya semakin buruk atau semakin jelek ya. Jadi harapan kita untuk kedepannya ini bonsai kelapa supaya bagus lagi ya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara semuanya. Oke teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya. Jangan di-skip ya, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya, karena saya memberikan tips ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa ya. Oke, kita terus videonya. Oke teman-teman, saya akan melakukan kegiatan saya ya, mudah-mudahan saya akan memberikan tips ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang baru membuat bonsai kelapanya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya. Nah, jadi saya akan melakukan penebasan ekstrim. Tapi sebelum saya melakukan penebasan ekstrim ini, saya akan mengadakan penyayatan dulu ya, sampai mana saya akan tebas ekstrimnya ini ya. Oke, jadi saya akan melakukan penyayatan dulu ya teman-teman. Dan juga mau melakukan pembentukan di bonggolannya ya, supaya untuk kedepannya ini supaya bagus ya. Kita lakukannya dengan hati-hati ya, jangan buru-buru, ke santai aja ya. Ini pelepah pertama saya potong, ini juga ini buka lagi ya untuk pelepah yang mudanya ini. Jadi untuk memperlihatkan semana untuk kita tebas ekstrimnya nih ya. Sekarang saya akan potong untuk pelepah yang kedua ya. Ini daunnya udah panjang-panjang ya teman-teman. Setelah ini baru kita penyayatan agak mendalam dikit ya, supaya kelihatan untuk jarak penebasan ekstrimnya ini jaraknya sampai mana, supaya kelihatan tunas yang paling mudanya. Kita harus buka dulu kulit arinya ini ya. Oke teman, saya akan tebas di sini ya. Jadi saya akan potong lagi daun pelepah yang ketiga nih ya. Potong di sini. Kita potongnya bertingkat dulu ya, jangan langsung kita tebas langsung semuanya gitu ya, kita bertahap ya tebasannya. Oke. Merapikan dulu di bonggolannya ini ya, teman, supaya untuk ke depan ini bonggolannya jadi rapi ya. Bonggolan ini kita rapikan, itu tujuannya untuk penebasan ekstrim ini, supaya di bonggolan juga sekalian kita program juga masalah di bonggolan ini supaya bonggolan jadi imbang ya. Lagi untuk melakukan penebasan ekstrim ini, kondisi untuk di bonsai kelapanya ini harus subur ya, artinya udah mapan ya. Contohnya seperti ini saya tidak akan membongkar
atau memindahkan ya, setelahnya tunas es krim saya langsung pindahkan atau diganti potnya ya, membongkar media ini jangan ya. Kita letakkan seperti ini ya, dengan posisi yang semula. Juga yang penting kita lihat posisi di bonsai kelapanya ini ya, jaga subur ya. Contohnya seperti ini, akar-akar yang baru juga ini bermunculan juga nih seperti ini ya, tuh banyak. Jadi saya memberanikan diri untuk melakukan tebas es krim ya. Kalau misalkan di bonsai kelapa kita ini masih belum terlalu subur atau belum mapan ya, kita jangan melakukan tebas es krim ya, itu pasti ada risiko. Dan juga di bonsai kelapa kita hasilnya ini 50-50 ya, artinya bisa juga gagal ya, bisa mati ya. Karena setelahnya pasca tebas es krim ini dia akan beradaptasi ya, artinya dia pasti akan stres ya, stres berat. Disinilah kita membutuhkan bonsai kelapa kita ini harus sehat dulu ya, harus mapan dulu, harus kuat ya, supaya tidak ada efek yang buruk ya. Ini teman, kita rapikan dulu di bonggolannya ya, supaya untuk kedepannya bonggolan ini jadi bagus ya hasilnya ya. Kita buka juga nih untuk harinya ya, penebasannya enak ya. Saya akan pendekkan lagi ya. Jadi kita melakukannya harus hati-hati dan juga harus sabar ya, jangan terburu-buru. Potong sedikit ya. Saya coba membuka tunas yang paling muda atau kulit ininya supaya kelihatan ini masih ada tunas yang baru tumbuh lagi apa enggak ya, atau emang tunas ini yang paling muda apa di belakang ini masih ada tunas lagi atau tidak ya. Saya akan buka lagi ya. Jadi di pembukaan ini penyayatannya udah mulai ekstrim sampai mendasar ya, jadi mau menentukan ada tunas yang lebih muda lagi enggak ya. Coba buka lagi di sini ya, saya lagi. Oke, jadi teman-teman ini udah sangat lunak ya, sangat lunak. Kalau saya lepas ini pasti akan patah. Jadi intinya setelah udah kelihatan seperti ini, nah ini ternyata di sini udah ada tunas muda ini. Maaf nih kameramen, ini kelihatan gak nih? Ada yang tunas yang lebih muda lagi nih. Kelihatan ya? Oke, nah ini saya akan melakukan tebas es krim. Untuk tunas muda ini jangan sampai kena ya. Jadi saya akan penebasan di sini untuk membedakan aja tunas muda yang baru tumbuh ini. Kita perlihatkan hanya ini akan saya tebas ya, saya akan potong di sini ya. Oke, nah, seperti ini ya teman. Di penebasnya harus menyerong gini ya, jangan lurus ya. Ini tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada endapan air atau getah ya, karena setelah ditebas ini dia pasti akan menimbulkan ada getah ya. Nah ini getah ini kalau tidak penebasannya tidak miring, ini akan mengendap di sini dan juga itu hasilnya akan ada pembusukan ya, itu sangat berisiko ya. Nah, untuk lepah yang masih muda ini kan masih sejajar sama tunas yang paling muda ya. Saya akan potong lagi supaya kelihatan tunas mudanya ya, supaya lebih kelihatan ya. Oke, saya akan cari tunas yang mudanya sampai mana tingginya ini ya. Jadi saya melakukannya harus hati-hati ya, jangan sampai terkena ya.
kita akan kurangi lagi tunas yang muda yang tadi udah tinggi ya, yang barusan kita tebas ya. Ini kita potong lagi ya. Oke, seperti ini. Jadi kita menyisakan tunas yang paling muda ya, yang baru dia tumbuh. Nah, ini untuk kedepannya tunas yang paling muda ini kita akan pertahankan ya. Jadi jangan sampai kita telat sayat lagi. Nah, ini bonsai kelapa daunnya tinggi seperti tadi yang saya belum melakukan penebasan ini, itu akibat apa? Akibat karena sayatnya itu telat ya. Nah, untuk sekarang ini kita harus kontrol dan juga harus rajin ya, supaya kita menjaga untuk kekerdilan di daunnya ya. Ini hasilnya ya seperti tadi ya, contoh tadi itu sudah sama tadi juga, itu ada penebasan ekstrim seperti ini ya. Saya lakukan penebasan ekstrim. Nah, ini saya cari dulu sampai mana dia tunas muda ini udah keluar ya. Tadi baru saya akan tebas ya, bukan tebas langsung saya lakukan tebas gitu, bukan ya. Jadi saya dengan ada tahap-tahapannya ya, jadi harus ada penyayatan dulu. Saya cari tunas yang paling muda. Nah, itulah yang saya akan sisakan di bonsai kelapa ini, tunas mudanya ya. Di tunas muda ini saya akan pertahankan supaya untuk kedepannya jadi kerdil ya. Itu tergantung kita harus mengontrol untuk masalah penyayatannya atau perawatannya ya. Jadi teman-teman, untuk bonsai kelapa yang udah lanjut tinggi, ya kita sangat simpel ya sebenarnya untuk melakukan pengerjaan daun ya. Ya ada sih ya edukasi yang tutorial yang lainnya ya, dia melakukan tebas ekstrim, dia langsung tebas ya, tidak mencari dulu itu ada tunas muda apa enggak ya. Karena kalau kita langsung melakukan ini biasanya ada resiko ya, resikonya di bonsai kelapa ini ya biasanya ada kegagalan ya, apalagi kita tidak memperhatikan masalah di bonsai kelapanya ini udah mapan apa belum ya untuk kita lakukan tebas ekstrim ya. Intinya di sini ya teman-teman, jadi sebelum kita melakukan tebas ekstrim, kita perhatikan dulu di bonsai kelapanya ya, harus mapan dulu ya. Dan juga setelahnya tebas ekstrim ini kita jangan melakukan pindahan pot ya atau pergantian media, jangan ya. Biarkan media yang lama dia tetap seperti ini ya, jangan diubah-ubah ya, supaya apa? Supaya dia stresnya ini tidak terlalu ya. Kalau kita dirubah atau kita ada pembongkaran di media ini bonsai kelapa kita, ya stres berat ya, juga efeknya akan layu, awalnya layu pasti dia akan mati ya, dan juga ya hasilnya gagal ya. Oke teman-teman, ya mudah-mudahan dengan ada edukasi ini ya, mudah-mudahan teman-teman juga lebih paham lagi ya, terutama untuk para pemula ya, supaya lebih giat lagi dan juga supaya lebih hati-hati di bonsai kelapa kita ya yang mau melakukan tebas ekstrim, ya, supaya tidak gagal ya bonsai kelapa kita untuk kedepannya, supaya bonsai kelapa kita tuh hasilnya lebih bagus lagi ya, lebih oke lagi. Itu harapan kita ya, untuk semuanya juga pasti harapannya ke situ ya. Dan ini setelahnya ini kita juga jangan lupa ya, ini harus ada penjemurannya. Jadi harus kita jemur supaya apa? Tujuannya supaya cepat mengering ya bekas luka-luka ini ya, bekas pasca tebas ini ya. Jadi supaya cepat kering dan juga supaya tidak ada pengendapan di bekas tebas ekstrim ini ya. Karena kalau ada pengendapan air atau semacam getah gitu ya, dia akan berisiko fatal juga ya, bisa ada pembusukan ya. Jadi kita harus lakukan penjemuran. Nah, untuk seterusnya ini bonsai kelapa kita harus diletakkan di tempat yang teduh ya. Oke teman-teman, ini kegiatan saya sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini saya memberikan tips ya cara untuk penebasan ekstrim. Jadi di sini intinya saya melakukan tebasan ekstrim ini tidak langsung menebas ekstrim ya. Jadi saya cari dulu atau melakukan penyayatan supaya apa? Supaya mencari untuk masalah di tunas yang paling mudanya ya. Jadi saya mempertahankan tunas yang paling muda ya. Jangan sampai tunas muda ini tertebas ya atau ikut ditebas gitu ya. Enggak ya. Jadi di sini harapan besarnya nih, kalau kita mempertahankan tunas ini tidak tebas, ini kemungkinan ya 80% atau 90% pasti akan berhasil ya, karena saya tidak merubah posisi ya, tidak merubah posisi untuk masalah tunas yang paling muda ya. Jadi kalau misalkan kita langsung tebas ekstrim, itu risikonya agak lumayan berat ya. Bisa juga dengan beradaptasi
di masalah bonsai kelapanya ini, kalau emang dia bonsai kelapanya dia udah mapan banget ya untuk kita coba es krim, tapi kita lihat kondisi bonsai kelapa gitu, kita tidak tahu ya, prediksi kita nih bahwa bonsai kelapa udah mapan, tapi kita walau alam bahwa bonsai kelapa ini ternyata dia ada kekurangan atau kurang subur atau apa, itu kita langsung bahas es krim, itu sangat bahaya ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya memberikan tip ini yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, jadi supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi ya mencari bahan bonsai kelapanya yang. Oke, saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan semuanya suka ya. Kalau suka, share ya sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang. Karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara semuanya. Tanpa ada dukungan saudara semuanya, di channel tidak ada artinya apa-apa ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya yang udah mendukung sampai saat ini ya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula dari Sumba Kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.